Sebetulnya dibandingkan dulu nih, kalau Mhm. orang yang berat badannya normal tapi perutnya buncit, Ya. dibandingkan dengan orang yang berat badannya juga udah obesitas dan perutnya buncit gitu. Sebetulnya ya jauh lebih baik, nggak jauh sih, lebih baik sedikit yang berat badannya normal. Dokter Santi, selamat malam. Selamat malam Mas Daniel, selamat malam kru Sonora yang bertugas, selamat malam sahabat Sonora dimanapun berada, yang lagi nonton, yang lagi dengerin, selamat malam, semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Saya percaya topik-topik yang disajikan di Health Corner itu adalah konspirasi Dokter Santi untuk mengingatkan saya sebenarnya. Ya kan? Enggak, itu atas permintaan Mas Kan? Anto, mungkin bisa dianggap hadiah ulang tahun buat Mas Dia Anto. ulang tahun Mas Anto. Kemarin kita ngomongin gorengan. Kebanyakan makan gorengan katanya adalah menaikkan berat badan. Kali ini untuk Anda yang boncet, yang boncet, yang boncet. Aduh, Konspirasinya Mas Anto itu bukan konspirasinya saya. Mas Anto. Ini tantangan buat saya pribadi, tantangan hampir seumur hidup, dokter. Sekian puluh tahun saya hidup itu yang sebagian besar mengalami ini nih. Ya, buncit, kelebihan berat badan, lingkar, apa sih namanya ini? Lingkar perut. Perut. Perut atau pinggang sih? Lingkar. Ya Perut, itulah, biasa lingkar kita perut. bilangnya perut. Itu yang Tapi pinggang boleh. Tapi bukan pinggul ya. pinggul tuh, oh lebih ke bawah kalau pinggul ya. Kalau pinggul lebih ke bawah. Kalau pinggang atau perut itu lingkar yang bagian paling kecil yang melewati pusar. Kalau pinggul lingkar paling besar yang biasanya kalau kita raba di deket pinggul kita ada tulang yang paling nonjol kan. Nah, tulang yang paling luar, nah itu diukur dengan pita kain sejajar dengan lantai, itu pinggul. Nah, yang menjadi tolok ukur kesehatan seseorang adalah lingkar pinggangnya. Ya. Lingkar Tapi pinggangnya. lingkar pinggul juga bisa menjadi salah satu parameter walaupun nggak terlalu top. Nah, yang saya tahu kan untuk pria-pria itu di atas maksimal udah 90 ya, Dok? 100, betul, 90 maksimal. Senti ya, Maksimal 90 senti. kilometer. Aduh. Jangan inci, 90 cm. 90 cm kalau pada Nggak bisa pria nawar. saya tuh pernah loh, Dok, 90 cm, Dok. SD. SD aja udah 90 ya. 90. Kelas 1 pula gitu. Kelas 1 pula. Kalau perempuan berapa, dokter? Kalau perempuan di bawah 80 cm. Sebenarnya gini, buncit kan belum berarti gendut. Ya. Kan? Ada ada banyak orang yang langsing tapi perutnya buncit gitu. Apakah itu resikonya sama dengan orang yang gendut dan otomatis perutnya besar gitu? Tergantung buncitnya kenapa. Kalau hamil ya nggak apa-apa. Ya nggak juga sih, Dok. Kok hamil? Jadi sebetulnya dibandingkan dulu nih, kalau orang yang berat badannya normal tapi perutnya buncit, dibandingkan dengan orang yang berat badannya juga udah obesitas dan perutnya buncit gitu. Sebetulnya ya jauh lebih baik, nggak jauh sih, lebih baik sedikit yang berat badannya normal tapi buncit. Tapi kalau dibandingkan antara yang berat badannya normal tapi perutnya rata dengan berat badan normal tapi perutnya buncit, lebih baik yang berat badannya normal perutnya rata. Nah, terus dibandingin lagi, kalau yang berat badannya obesitas, kegemukan, versus berat badannya berat badan ini sama-sama ya, sama-sama katakan misalnya tingginya sekian, beratnya sekian, dua orang ini sama. Tapi yang satu gedenya di perut, yang satu gedenya di daerah pinggul dan paha dan pantat. Ya. Ya kan ya. Jadi kalau dibayangkan sebagai buah, ada yang gedenya di perut seperti buah apel, ada yang gedenya di bagian bawah daerah pinggul, paha, dan bokong seperti buah pir.
Kalau dibandingkan dua ini, mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya ada yang bentuk apel. Waduh, saya tuh lebih mirip pepaya sebenarnya, Dok. Jadi bulatnya. Bukannya lebih mirip itu ya, Winnie the Pooh. Kenapa lebih berbahaya, Dokter? Nah, karena lemak yang ada di dalam tubuh kita sebetulnya dibagi jadi dua jenis lemak. Lemak yang ada di bawah, tepat di bawah kulit, namanya subcutaneous fat. Jadi lemak subkutan, lemak di bawah kulit. Ini relatif dalam tanda kutip tidak berbahaya. Karena dia tidak banyak menghasilkan hasil metabolisme yang mengganggu proses secara sistematis di dalam tubuh kita secara keseluruhan. Gitu. Jadi dia anteng-anteng aja lah lemaknya itu di situ, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi bukan berarti tidak berbahaya ya, relatif lebih tidak berbahaya. Yeah. Tapi berbahaya tetap berbahaya. Dibandingkan dengan jenis lemak yang lainnya adalah lemak yang ada di organ-organ di dalam rongga perut. Namanya visceral fat. Jadi visceral fat. Visceral tuh sebetulnya artinya jeroan. Jadi di dalaman kita gitu. Di ginjal, di hati, di pankreas, di semua organ-organ yang di dalam rongga perut itu akan ikut diselubungi lemak apabila perutnya buncit. Kebayang nggak? Orang yang perutnya buncit itu organ-organ jeroannya lebih banyak yang diselubungi oleh lemak. Nah, kalau dia gedenya di bagian bawah, di bagian daerah paha, paha atas, paha bawah, kok kayak mau beli ayam sih, Dok, paha atas, paha bawah. Kalau daerah situ yang gemuk gitu ya, yang besar, itu biasanya lemak yang visceralnya, lemak yang menyelubungi organ-organ di dalam rongga perut, jadi lemak yang menyelubungi hati, pankreas, ginjal, dan sebagainya, itu lebih sedikit daripada orang yang gedenya di perut. Kebayang nggak? Iya. Nah, masalahnya lemak yang ada menyelubungi organ-organ yang ada di dalam rongga perut tersebut akan mengganggu fungsi dari organ tersebut. Misalnya, kalau pankreasnya diselubungi oleh lemak, maka fungsi pankreasnya akan menurun. Sedangkan pankreas gunanya untuk mengubah gula yang ada di dalam darah untuk dimasukkan ke dalam otot dan ke dalam jaringan tubuh lain untuk dipakai. Betul. Nah, kalau pankreas itu fungsinya terganggu, maka gula akan banyak menumpuk di dalam darah. Ujung-ujungnya sakit gula alias diabetes. Nah, belum lagi kalau di hati, dia akan mengganggu fungsi hati. Belum lagi kalau di ginjal, dia akan mengganggu fungsi ginjal. Dan secara keseluruhan, si lemak yang ada di visceral, lemak yang ada di dalam organ-organ, yang menyelubungi organ-organ, ini mempunyai metabolisme yang lebih aktif daripada lemak yang ada di bawah kulit. Nah, hasil metabolismenya ini dimasukkan dalam tanda kutip ya, nyempil ke dalam pembuluh darah kita, kemudian beredar ke seluruh tubuh kita, dan itu menyebabkan banyak gangguan di dalam sistem tubuh kita, termasuk di dalam sistem imun tubuh kita, karena dia menimbulkan reaksi peradangan yang luas. Makanya orang-orang yang kegemukan, orang-orang yang overweight, ketika terkena penyakit virus termasuk COVID, maka dia akan lebih parah daripada orang yang normal berat badannya. Gitu. Termasuk komorbid berarti ya, obesitas ya? Ya. Okay. Dan ini nggak banyak orang yang tahu. Orang kan taunya komorbid itu hipertensi, diabetes, sakit jantung, asma gitu. Ternyata berat badan juga termasuk meningkatkan resiko fatalitas dari si COVID, meningkatkan tingkat keparahan dan meningkatkan tingkat kematian. Aduh. Kita sudah di sini ya sahabat Sonora Raya, saya kok agak deg-degan siaran ini ya. Satu sesi. Dokter. Kita break dulu supaya bisa makan gorengan ya. Aduh, jangan-jangan dimarahin kalau breaknya sekarang. Yang menjadi pertanyaan adalah semua yang disampaikan, tingkat bahaya yang disampaikan itu tidak serta-merta dirasakan, begitu dokter?
ya iya, kan? jangka panjang. Jangka panjang ya kan, yang saya tahu kan sempat ada banyak jargon, gak apa-apa gendut, yang penting sehat gitu. Yang saya rasakan sendiri dengan pejuang berat badan ini adalah memang jarang sakit, jarang masuk angin, nggak tiba-tiba sering demam gitu. Daya tahan tubuh menurut saya baik-baik saja gitu. Bagaimana menurut dokter? Nah, ini harus dibedakan. Berat badan dengan komposisi yang ada di dalam tubuh itu beda. Jadi gini, orang boleh sama-sama beratnya 80 kg. Tinggi katakan boleh sama-sama 170 cm ya. Tetapi si A lebih sehat daripada si B. Walaupun sama-sama tinggi 170, berat 80. Apa yang membedakan? Komposisinya. Komposisi tubuh, komposisi berat di dalam tubuh kita itu ada komposisi lemak, ada komposisi otot, ada komposisi air. Jadi dia beratnya di mana? Kalau badannya itu 80 kilo tapi 35%-nya lemak, ya nggak sehat. Tapi kalau misalnya dia berat badannya 80 kilo tapi sebagian besar isinya otot, kayak misalnya si Abang Rai. Oh iya, betul. Itu bagus gitu. Walaupun saat ini ya sejujurnya saya juga bingung karena ada artikel yang mengatakan bahwa berat badan sedikit overweight dengan massa otot yang lebih besar itu ternyata lebih sehat. Tapi ini bukan menjadi sesuatu yang bisa dipercaya karena sampel yang digunakan untuk penelitian ini masih sedikit, jadi masih butuh panjang lah penelitian ke depan lagi. Apakah memang benar orang yang overweight lebih baik status kesehatannya dibandingkan dengan yang berat badan normal. Sampai saat ini kita masih berpegang pada yang berat badan normal yang lebih sehat. Baiklah.